Kalau saya nggak ada perubahan sih Pak. Ini udah 2 bulan kerendam Pak. Bapak mau nanya atau mau marah? Enggak mau, aku mau mikir solusinya aja Pak. Sebagai Kalau warga. saya jawab, Bapak mau dengar nggak? Iya. Ya, tenang dulu. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan ya Pak kerendam nggak ada solusinya Pak. Gaya kolot dari 200 tahun lalu juga banjir, Pak. Iya. Terowongan sedang dikerjakan. Non? Cienteng sudah selesai. Cuma Kalau nggak ada itunya Cianjur Pak. dengerin dulu, saya mau bicara. Cienteng sudah selesai, tapi tidak cukup. Maka tahun ini akan dibangun dan retensi lagi. Kita bikin juga kan tidak bisa dalam seminggu. Tapi yang paling urgent gitu Pak, yang bisa dilakukan pemerintahan setempat apa gitu Pak? Ya, kita menunggu konstruksinya beres sesuai dengan waktunya kan. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsian, makanan dan lain-lain. Makanan mana Pak? Itu dia dari akan yang Ada Pak, jangan yang diperhatikan yang di tempat pengungsian Pak. Perhatikan orang-orang yang di dalam. Bapak dengerin dulu. Dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Kudu ke hiji-hiji ku Pak Gubernur gitu. Tahu saya juga, cuman Pak 2 bulan ini kata rendam Dengerin, Pak. kalau beras 8 ton aja kemarin baru 2 liter kebagian. Tahun kemarin 8 ton Pak. Jadi gini, tidak ada yang bahagia dengan keadaan begini. Emang kayak saya, rumah saya ikut sedih. Dengan solusi, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, semua dikerjakan. Kan? Bahwa semua terdampak, semua juga paham. Saya kesini itu kan peduli untuk menunjukkan. Tapi udah 2 bulan loh Pak. Kenapa baru gitu? Saya tanya, Singapura banjir ke? Jangan yang jauh-jauh Pak. Bukan, Udah saya mau dulu, Pak, cerita bahwa yang namanya urusan alam tidak selalu kita bisa prediksi. Iya. Maka kalau Akang nanya tadi, apakah sudah dibantu? Sudah dibantu. Akang belum mendapatkan, tanya Pak. Tapi tetap aja ketika banjir besar itu malah ada kawan lihat, ini temanmu jadi gubernur. Bermasalah gitu. Bukan, yang paling jago dia bisa membuat tabasa air dalam tempo 3 jam, 2 jam. Jadi ya ada yang mengkritik juga bahwa Pak Gubernur normalisasi sungai tidak maksimal atau Ya. kemudian sumur resapannya juga ternyata tidak jalan. Terus apalagi rencana Pak Gubernur ada satu lagi kalau nggak salah oleh sumur resapan. Waduh. Ini di mana handicap? Gini. Saya tadi Bang Kani ngomong, saya langsung minum ini Bang. Ya, bukan apa-apa, saya menunjukkan sebagai ilustrasi Bang. Oke, ini kapasitasnya kira-kira 200 cc. Ya, dia akan aman bila kita menuang air sampai dengan 200 cc. Tapi kalau kita tuang air di sini 1 liter, dia akan tumpah. Iya. Nah, betul ya. Nah, kapasitas sistem drainase kita di Jakarta itu kapasitasnya nih 50 mm hujan per hari. Di jalan protokol 100 mm per hari. Bila hujan di atas itu pasti timbul genangan. Sama seperti kalau ini 200 ml dituangin air 1 liter, dia akan tumpah. Nah, sekarang ini kita berhadapan dengan climate change di mana curah hujan itu sering sekali mengalami volume yang luar biasa tinggi dalam waktu yang pendek. Di seluruh dunia kita merasakan. Itu sebabnya ketika tadi malam kejadian, Bang, itu bukan air dari sungai melimpah. Kalau air dari sungai melimpah, maka salahkan soal normalisasi. Kan sungainya melimpah airnya. Tidak, semua kejadian itu adalah kawasan-kawasan cekung yang hujannya deras, airnya tidak mengalir dengan cepat. Kenapa? Tempatnya cekung. Di Kemang misalnya. Di Kemang itu depan Kemcik, Bang. Saya tadi malam situ. Sampai hampir setengah 12, jam 12 malam. Itu cekung di situ. Apa yang terjadi di tempat-tempat yang cekung itu? Di situ terjadi limpahan hujan tinggi, drainasenya tidak bisa mengalirkan dengan cepat karena volume airnya banyak. Nah, jadi saya ketika mengelola soal banjir ini, saya sampaikan volume air di luar kendali kita. Ya, di luar kendali kita. Mau curah hujannya 100, 200, Bang, curah hujan 100 itu udah deras sekali, Bang. 100 itu. 150 derasnya lebat yang luar biasa. Kita pernah mengalami tahun 2020, Bang, bulan Januari, curah hujan waktu itu terbesar dalam rekor sejarah pencatatan hujan di Jakarta. Berapa
hujannya Bang? 200. 377. Us. Oke. Dan apa yang terjadi Bang? Halim Perdana Kusuma. Airnya 40 cm. Oke. Tidak ada sampah. Mana ada instalasi militer ada sampah? Bersih. Oke. Rumput, kemudian lahan hijau. Halim Perdana Kusuma itu kurang apa hijaunya? Tidak bisa kita menyalahkan banyak bangunan. Tidak ada di situ bangunan. Di situ tempat yang sangat hijau. Betul ya Bang? Sangat hijau. Airnya 40 cm. Pendaratan pesawat presiden tanggal 1 Januari itu mundur Bang. Kan harus dikeringkan, harus disedot dulu. Apa artinya? Volume air yang luar biasa datang itu menimbulkan genangan yang kita sebut banjir, perlu waktu untuk turun. Jadi ketika kami menyelesaikan soal banjir ini, lihat masalahnya, cari solusinya. Jadi nggak bisa dicampur-campurkan Bang. Oh, normalisasi tidak jalan. Normalisasi tidak jalan kalau itu airnya dari limpahan sungai. Kalau seperti tempat tadi malam itu hujan lokal yang deras. Apa solusinya? Solusinya Bang, banyak. Tapi salah satunya, membangun sumur drainase di tempat, khususnya di tempat-tempat yang cekung. Karena tempat-tempat yang cekung itu harus ditarik pakai pompa. Kejadian tadi malam Bang, ketika ramalan cuaca menggambarkan akan hujan lebat, pasukan kita sudah langsung berada di tempat-tempat cekung. Truknya di situ, pompanya di situ, nunggu Bang. Kalau sampai terjadi hujan, langsung tarik tuh. Kenapa terjadi? Karena sejak 2019, kita berikan KPI, penanganan banjir itu. Selama ini Bang, kalau tanya penanganan banjir, ada nggak KPI-nya? Nggak ada. Lalu gimana kita menangani banjir kalau nggak punya KPI? Jadi KPI-nya apa? Nanti saya buat nih Bang KPI-nya. Saya tanya, berapa lama sesudah hujan berhenti harus surut? Itu bukan saya menentukan. Itu rapat jajaran yang berpengalaman. Mereka dalam rapat itu memutuskan bisa 6 jam, Pak. Oke, kalau gitu tetapkan 6 jam. Begitu hujan berhenti, ada genangan, 6 jam harus surut. Yang kedua, ketika ada limpahan air dari hulu, airnya meludak. Saya beri ilustrasi, Bang. Kita ada 13 sungai yang masuk Jakarta. Iya. Bagaimana teman-teman ya, luar biasa kan bagaimana Ridwan Kamil pada saat beliau jadi gubernur malah ketika meninjau banjir teman-teman menaiki perahu plastik ya. Dan Ridwan Kamil berjumpa dengan warga ya. Di situ warga bertanya, apa solusinya Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur, karena banjir sudah 2 bulan. Ya, Ridwan Kamil kayaknya kebingungan teman-teman. Malah jawabannya itu ngawur. Jawaban Ridwan Kamil 200 tahun yang lalu itu sudah banjir. Berbeda dengan Anies Baswedan yang selalu memberikan solusi yang terbaik buat warganya pada saat menjadi gubernur. Ini bedanya ya. Kenapa Ridwan Kamil itu sampai sekarang namanya itu selalu buruk dan negatif ya. Karena ya mungkin perilakunya teman-teman. Berbeda dengan Anies Baswedan yang intelektual tinggi, kecerdasan yang luar biasa, ya kemudian sosialnya, kemampuannya dalam mengolah masalah, tantangan itu luar biasa. Bagaimana menurut kalian?